Mutiara Hikmah. Kemudian kaidah yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam menyikapi akal pertengahan antara dua sikap. Sikap yang pertama adalah berlebihan, sikap yang kedua adalah meremehkan atau merendahkan. Bainal ghuluwi wal jafai. Terlalu berlebihan, antara terlalu berlebihan dengan terlalu meremehkan. Pertengahan. Ada sebagian orang yang berlebihan menjadikan kekuasaan akal ini di luar kadarnya. Ya, ini para ahli kalam mengatakan bahwa akal adalah sumber utama ilmu. Salah satunya, bahkan satu-satunya sumber ilmu yang bisa berdiri sendiri, tidak bergantung kepada yang lain. Bahkan mereka memiliki al-qanun al-kulli, semuanya harus ditimbang dengan akal. Jika masuk akal maka bisa diterima, jika tidak maka tidak bisa diterima. Ini berlebihan. Di lain sisi ada orang-orang yang meremehkan akal, bahkan secara mungkin tidak tertulis atau tidak langsung diucapkan, tetapi hakikatnya adalah meninggalkan, menghilangkan fungsi dari akal. Karena mereka menganggap bahwa kedudukan yang tinggi hanya bisa diraih dengan adanya as-sukr, mabuk. Ya. Mereka mengatakan ini mabuk jenisnya yang lain. Mabuk, ya. Kemudian berzikir dengan berputar-putar begitu, digoyang-goyangkan kepalanya sampai mabuk. Atau al-junun. Ada orang yang gila semakin gila, kata mereka ini semakin tinggi derajatnya. Dan ini banyak difahami oleh kalangan sufia yang ekstrim. Ya, kalangan sufia yang ekstrim. Nah, jadi kata mereka semakin tidak rasional, semakin tidak logis, maka itu semakin tinggi kedudukannya. Berarti dia ada sifat misalnya mengandalkan perasaannya atau percaya kepada mimpi, percaya kepada intuisi, ya, bisikan-bisikan hati. Ini semuanya secara tidak langsung menghinakan akal, menghilangkan fungsi dari akal. Ahlus Sunnah pertengahan antara dua hal tersebut. Jadi tidak berlebihan, tidak juga meremehkan. Ahlul kalam ini kadang mereka menentukan sesuatu, yang penting harus sesuai dengan akal. Bahkan mereka mengatakan sesuatu itu wajib, ya harus ada, atau jawaz, atau imtina, sesuatu ini mustahil. Semuanya itu disandarkan kepada akal, dijadikan neraca untuk menimbang segala hal. Dan ini tentunya tidak tepat karena berlebihan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitab Majmu' Fatawa, dua kelompok ini yang berlebihan maupun merendahkan, mengatakan dua-duanya tercela. Kilat tarafaini madhmumun. Jadi harus pertengahan, tetap digunakan. Akal adalah syarat dalam mengetahui ilmu dan menjadi penyempurna amalan. Seorang tidak bisa beramal kalau tidak berakal. Dan ilmu serta amalan bisa sempurna ketika ada akal. Tapi tidak bisa berdiri sendiri. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Perumpamaan akal dengan ilmu, perumpamaan akal dengan ilmu ini perumpamaan akal dengan ilmu yang berasal dari wahyu adalah bimanzilati quwwatil basari allati fil ain. Ya, nanti akan dijelaskan. Orang bisa melihat itu kalau ada cahaya. Jadi akal itu ibaratnya penglihatan, dia bisa melihat sesuatu ketika ada cahaya wahyu maksudnya. Jika tidak ada cahaya wahyu, maka manusia tidak bisa melihat walaupun matanya normal. Begitu juga dengan akal. Jadi harus ada yang memberikan cahaya, memberikan petunjuk kepada akal tersebut. Jika tidak digunakan sama sekali, maka manusia seperti binatang, ya, tidak memiliki daya fikir, hanya sekedar mengandalkan perasaan saja. Nah, maka kesalahan fatal ketika sebagian orang-orang yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah mengesampingkan akal, tidak digunakan akal, yang menganggap bahwa Ahlul Hadits, Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang taklid. Hanya taklid saja, mereka ikut-ikutan. Tidak pernah berfikir, tidak pernah beristidlal. Ini keliru.
atau mengingkari hujah akal, mengatakan bahwa akal ini bukan dalil. Ini kesalahan fatal, tidak benar. Ahlus sunnah tidak mengingkari apapun yang ada dalam Al-Quran. Di antara bagian yang diturunkan dalam Al-Quran adalah perintah untuk berfikir, menggunakan qiyas dan lain sebagainya. Jadi itu semuanya perintah untuk menggunakan akal melalui an-nazar, wal-i'tibar, wat-tafakkur, wat-tadabbur, dan dalam ayat yang sangat banyak sekali. Oleh karenanya ketika mengatakan ada sebagian orang yang mengklaim kita ini ahlul nazar atau ahlul istidlal atau ahlul kalam, sementara kalian ahlus sunnah tidak, ya ini berarti keliru, salah, tuduhannya tidak benar.